kita mengaji sejenak tentang kita adalah warga Nahdlatul Lautan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi warga Nahdlatul Lautan. Di dalam kajian Islam ada 5 kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 kemuliaan keutamaan itu yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah syaraful Quran, kemuliaan Al-Quran. Al-Quran hadir menjadi hudan linnas, menjadi kompas, menjadi petunjuk, menjadi pembimbing bagi seluruh alam semesta, khususnya manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaca Al-Quran maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena syaraful Quran, kemuliaan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syarul Quran. Ramadan adalah bulan kemuliaan dan bulan bacaan Al-Quran. Maka siapa saja yang membaca Quran maka dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kemuliaan Al-Quran itu hinama nazalal wahyu, nazalal Quranu ala Jibril, fasara Jibrilu sayyidal malaikah. Di saat malaikat Jibril belum menerima perintah Allah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril malaikat yang biasa. Tapi begitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril beralih status menjadi sayyidal malaikah, jenderalnya para malaikat. Komando besarnya malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Tanazzalul malaikatu warruhu, maka malaikat turun di saat Lailatul Qadar dan pemimpinnya adalah ar-ruhu ay Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril, malaikat mulia, malaikat Jibril mulia karena Al-Quran. Wa nazala Al-Quranu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebelumnya pertama bergelar Al-Amin, kemudian bergelar Ulul Azmi. Tapi begitu Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyidal anbiya'i wal mursalin. Rasulullah menjadi penghulunya, top leadernya, pemimpin para nabi dan rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syaraful Quran, kemuliaan Al-Quran. Wa nazalal Quranu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Quran turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaru khaira ummatin ukhrijat linnas, maka umat Nabi Muhammad yang tadinya umat Nabi Muhammad umat yang biasa-biasa, apalagi umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya, umat Nabi Muhammad malas-malas, umat Nabi Muhammad ya terkenal dengan umur-umur pendeknya. Tapi begitu Quran turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran menjadi pedoman hidupnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaru khaira ummatin ukhrijat linnas, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik dari seluruh umat-umat yang terdahulu. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, umat Nabi Muhammad umat yang terbaik, umat yang termulia, bahkan umat yang paling dulu masuk surga karena syaraful Quran, kemuliaan Al-Quranul Karim. Yang kedua,
Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena syarafu Ramadan, kemuliaan Ramadan. Kemuliaan Ramadan ini khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'tiyat ummati fi Ramadan khamsu hisalin lam tu'ta ummatun qablaha. La halufu famis saimi indallahi atyabu min rihil misk. Wa tuftahu abwabus sama wa tughlaqu abwabun niran wa tusabbadu syayatin. Itu kemuliaan Ramadan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan spesial untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau kasturi. Makanya bau mulutnya santriwan santriwati itu laksana bau kasturi. Makanya kalau mau cium bau mulut kasturi, bilang sama temannya, ini bau kasturi. Begitu. Itu bau kasturi. Itu bau mulut orang berpuasa, itu bau kasturi. Maknanya adalah Allah menghargai proses hamba-hamba Allah yang berpuasa. Orang yang berpuasa dari bangun, ya, dari subuh sampai berbuka, semua tindak tanduknya adalah ibadah di sisi Allah SWT. Sampai bau mulutnya saja dihitung seperti bau kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka makruh kita sikat gigi bersiwak, ya, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari ke ufuk barat, kita makruh bersiwakat gigi. Kenapa? Karena ada spesial untuk umat Muhammad SAW, yaitu bau mulut orang berpuasa laksana bau kasturi di surga Allah SWT nanti. Yang kedua, Allah SWT berikan kemuliaan kepada umat Muhammad di bulan Ramadan adalah pintu rahmat Allah terbuka. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah buka pintu rahmat dan kesayangnya kepada umat Muhammad SAW. Pintu neraka tertutup. Maknanya adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Yang tadinya 1 menjadi 1000, yang 1000 menjadi 2000, 2000 menjadi puluhan ribu bahkan jutaan karena kemuliaan Ramadan. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kaman adda fardatan fi ma siwah. Siapa yang melakukan ibadah sunat, ibadah kebaikan, 1 kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan beribadah 1 fardu di luar bulan Ramadan. Santriwan-santriwati salat tarawih 2 rakaat. Salat tarawih 2 rakaat itu pahalanya sama dengan salat fardu di luar Ramadan. Allah lipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Karena itu kemuliaan bulan suci Ramadan. Wa man taqarraba bi khaslatin minal khair kaman adda faridatan bima siwa. Wa man adda faridatan fi Ramadan. Siapa saja yang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah fardu di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan bima siwa. Pahalanya seperti melaksanakan 70 ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Satu salat fardu di Ramadan, pahalanya 70 fardu di luar Ramadan. Ini kemuliaan yang Allah hadirkan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW di bulan Ramadan. Kemudian kemuliaan berikutnya adalah setan dibelenggu. Artinya bahwa setan merasa terbelenggu dengan ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mampu menggoda orang-orang yang berpuasa, tidak mampu menggoda orang-orang yang sholat tarawih, i'tikaf, tadarrus, menghafal Al-Quran, mengaji. Setan tidak mampu menggoda orang-orang yang seperti itu, sehingga mereka merasa terbelenggu, tidak mampu, tidak leluasa menggoda umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat jamaah tasyakur hadi ke-73 Halatul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah hadirkan kepada kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka Allah SWT melanjutkan kemuliaan itu kepada kita.
wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuktiru. Kemuliaan Ramadan yang Allah hadirkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah melalui malaikat memintakan ampun istighfar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka berbuka puasa. Kita diam saja di rumah, apalagi hadir di majelis tasyakur hadi Nahdlatul Ulatan. Malaikat tidak pernah berhenti memohonkan ampun, maaf, istighfar kepada Allah untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita nanti berbuka puasa. Masya Allah, tabarakallah. Santriwan santriwati yang ditunggu hanya satu sesungguhnya ini, menunggu buka puasa aja, menunggu azan maghrib. Jadi malaikat minta ampun kepada Allah, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian keistimewaan Ramadan yang Allah hadirkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala azza wa jalla fihi fi jannatihi li jannatihi wa zayyana Allah ta'ala jannatahu fi kulli yaumin wa qala yushiku ibadiyas salihun. Allah SWT menghiasi sorganya setiap hari, dan Allah berfirman kepada sorga, silakan engkau menghias diri hai sorga, dan akan hilang segala kesusahan umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka nanti akan masuk ke dalam sorga ini. Itu penghormatan Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ghafarallahu ta'ala li ummati Muhammadin fi kulli lailatin min Ramadan, dan Allah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad setiap malam di bulan Ramadan. Ini namanya kemuliaan Ramadan, syarafu Ramadan. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syaraful makan, kemuliaan tempat. Pondok pesantren kita ini adalah tempat yang mulia yang Allah hadirkan. Kemuliaan itu melalui tempat. Majelis ilmu adalah tempat yang mulia, majelis zikir adalah tempat yang mulia, masjid adalah tempat yang mulia, musalla adalah tempat yang mulia. Maka syaraful makan, kemuliaan tempat itu menandakan kemuliaan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kemuliaan itu adalah syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Kita hadir di tempat ini di waktu yang tepat, di waktu kita berpuasa, maka kemuliaan itu adalah kembali kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah syarafu minanir rahman, kemuliaan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala Allah khususkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari 5 kemuliaan itu, kita sebagai warga Nahdlatul Ulatan, apa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, kemuliaan itu adalah syarafu Nahdlatul Ulatan, kemuliaan Nahdlatul Ulatan. Kenapa Nahdlatul Ulatan begitu mulia? Karena Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh menggandengkan Nahdlatul Ulatan itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun nuruhu lin nahdi nabada, Muhammadun qadana lil khairi fastaqim. Bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulatan diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu namanya adalah syarafu Nahdlatul Ulatan, kemuliaan Nahdlatul Ulatan. Kenapa Nahdlatul Ulatan itu mulia? Apa indikator Nahdlatul Ulatan itu mulia? Pertama, Nahdlatul Ulatan didirikan oleh hamba-hamba Allah yang mulia. Nahdlatul Ulatan assasaha Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Masyhur bi karamati syekhihi al-masyhur, bi karamati syekhi wa syekhi syekhihi. Nahdlatul Ulatan hadir
dengan berkat karamah pendirinya almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan Nahdlatul Ulama itu direstui oleh Maha Guru beliau Maulana Syekh Hasan Muhammadin al-Masyad. Maka dengan sebab Nahdlatul Ulama, kemuliaan itu hadir kepada kita semua. Maka beruntunglah seluruh warga Nahdlatul Ulama, seluruh warga Nahdlatul Ulama yang melanjutkan estafet perjuangan yang dirintis oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama ini. Inilah kita menjadi warga Nahdlatul Ulama adalah warga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam teks hadis banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kemuliaan orang-orang yang berkumpul. Mastahsanahul muslimu bahwa indallahi hasanun, apa yang dianggap baik oleh orang yang beriman, maka di sisi Allah SWT adalah baik. Selamat datang ya tetamu kita dari tentara ya, dari tentara angkatan laut sepertinya ini ya. AL. Alhamdulillah. Duduk orang sudah. Dia bunyi, dia tidak bunyi. Deh, yang lanjutkan. Bahwa pertama Allah SWT memberikan kita kemuliaan adalah syarafun Nahdlatul Ulama. Kemuliaan Nahdlatul Ulama. Liman intama wa antasaba ila Nahdlatul Ulama fa huwa khairun wa syarafun. Siapa saja yang punya komitmen majukan dan mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulama, maka dia disebut hamba Allah yang mulia, karena Nahdlatul Ulama hadir untuk li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin bi karamati Nahdlatul Ulama, kemuliaan Nahdlatul Ulama. Hari ini hari jadi Nahdlatul Ulama yang ke-73 sebagai embrio dari dua madrasah utama, Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah 1937 dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah 1943. Nahdlatul Ulama hadir untuk memberikan pendidikan sosial dan dakwah untuk seluruh alam semesta. Ini kemuliaan yang pertama bagi kita warga Nahdlatul Ulama, syarafu Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah yang Allah berikan kemuliaan kepada kita adalah syarafu suhbatis salihin, kemuliaan berteman bergaul bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Nahdlatul Ulama betapa banyak ulama-ulama besar, para masyayikhil kibar, ulama-ulama tersohor datang berkunjung di organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kemuliaan Nahdlatul Ulama. Kemuliaan Nahdlatul Ulama dibarengi dengan kemuliaan orang-orang yang soleh di dalamnya. Alhamdulillah wa syukurillah. احترام ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لواء نهضة الوطن وقضنها دائما من الفتن وهديا رجالا على السنن
وانصر عنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لواءنا ضد الوطن وفضا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصر عنهم في العشايا والبكر حيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah, hadir bersama kita Al-Mukarram Pengurus Besar Nahdlatul Lautan Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI bersama keluarga. Ada juga Raden Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsalis, Mame Tuan Guru Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin, Sekjen Perumusan Nahdlatul Lautan. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang lanjutkan sedikit bahwa kemuliaan yang kedua yang Allah hadirkan kepada kita warga Nahdlatul Lautan, di samping pertama adalah syarafu Nahdlatul Lautan, kemuliaan Nahdlatul Lautan karena didirikan oleh orang yang mulia, kemudian direstui oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nahdlatul Lautan ini. Yang kedua, kemuliaan kita hadir di majelis ilmu, menjadi anggota Nahdlatul Lautan adalah syarafu suhbatis salihin, kemuliaan bergaul bersama orang-orang yang saleh. Ada banyak hadis yang bicara tentang hikmah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga beliau mensenandungkan sebuah syair. Beliau mengatakan nuhibbus salihina walastu minhum la'alli an ana labim syafa'ah. Saya cinta kangen kepada orang-orang yang saleh. Saudara-saudara kita semua warga Nahdlatul Lautan dikangen, dicinta, disayang oleh pengurus besar Nahdlatul Lautan, dikangen, dicinta oleh para masyayikh, tuan guru kita. Itu adalah bagian dari kemuliaan yang Allah hadirkan kepada kita warga besar Nahdlatul Lautan dimanapun berada. La'alli an ana labim syafa'ah, dengan sebab saya cinta kangen bergaul, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang saleh, berharap penuh di hari kiamat nanti kami akan mendapatkan pertolongan. Syafa'ah itu maknanya adalah pertolongan. Yaumala syafa'ata, pada hari kiamat nanti tidak ada yang memberikan syafaat kecuali syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat orang yang diberikan izin untuk mensyafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan syafaat kepada kita bagi yang membacanya dan menghafalnya. As-shaum bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya. Guru besar kita Al-Mukarram Bapak Indonesia juga akan memberikan kita syafaat nanti di hari kiamat, di hari kemudian. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat nanti, firman Allah SWT, kami kumpulkan semua manusia, semua umat, tapi ada imam mereka di depan, ada guru mereka di depan, ada syekh mereka di depan. Kita warga Nahdlatul Lautan, syekh kita adalah Almarhum Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Inilah pentingnya kita berada di tempat yang mulia ini. Kemudian kemuliaan yang ketiga yang Allah hadirkan kepada kita adalah syarafu karamati muassisi Nahdlatul Lautan, kemuliaan karomah dari pendiri Nahdlatul Lautan. Kalau bukan keramat Maulana Syekh, nggak akan ada Nahdlatul Lautan ini. Kalau bukan keramat Nahdlatul Lautan, tidak ada yang mengenal Lombok ini. Kalau bukan karena Nahdlatul Lautan dan keramat Maulana Syekh, tidak akan mengenal Indonesia secara umum di belahan Nusantara, belahan dunia ini. Ini maknanya adalah keramat itu terus digaungkan, diutarakan ke permukaan
hatta manusia itu mengenal akan hakikat kemuliaan orang. La ya'rifu qadral karamah illa zawuha, yang tidak mengetahui ukuran keramat itu kecuali orang-orang yang memang memahami dan mengenal akan eksistensi sebuah karamah yang dimiliki oleh setiap orang. Kita semua punya karamah, kita punya kemuliaan karena memang Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguhnya kami berikan karamah kepada anak manusia. Tapi karamah itu mutafawit, ada tingkatan-tingkatannya, ada maratibnya. Maka alhamdulillah Bapak Maulana punya banyak sekali karamah yang dirasakan oleh seluruh pencinta abituren, bahkan seluruh warga kita mendapatkan keramat alhamdulillah Bapak Maulana Syekh itu. Inilah kemuliaan kita menjadi warga Nahdlatul Ulama. Kemudian yang keempat, kemuliaan kita menjadi warga Nahdlatul Ulama adalah syarafud du'a li jam'iyyati Nahdlatul Ulama walin nahdiyin wa nadiyan. Kemuliaan doa yang spesial setiap waktu, setiap menit, setiap detik ditujukan kepada warga Nahdlatul Ulama dimanapun mereka berada. Ribuan jutaan santri Nahdlatul Ulama setiap mau belajar selalu memanjatkan doa untuk umat Islam, memanjatkan doa untuk warga Nahdlatul Ulama. Kita yang sedang tidur lelap di rumah didoakan oleh santri-santri Nahdlatul Ulama. Acap kali baca doa, baca Fatihah hizib, Nahdlatul Ulama dan warganya selalu kecantol dapat doa dari warga Nahdlatul Ulama dimanapun kita berada. Ingat, kita sukses, kita selamat bukan karena diri kita semata, tapi karena doa orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan warga Nahdlatul Ulama yang hari ini kita rayakan, kita tasyakurkan ke-73 hari lahir, hari jadi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terakhir, kelima, kemuliaan yang kelima yang Allah hadirkan kepada kita umat Nabi besar Muhammad SAW, warga Nahdlatul Ulama, adalah syaraful ulumi wal irfan, kemuliaan ilmu pengetahuan yang Allah hadirkan melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Dengan ilmu, dengan pondok pesantren, dengan majelis ilmu, dengan madrasah yang ada di mana-mana warga Nahdlatul Ulama, semuanya ikut mulia. Saudara bisa bayangkan Anjani hanya kebun tebu. Begitu ada pada pesantren Syekh Zainuddin, maka dia menjadi mulia karena kemuliaan ilmu yang hadir di tempat ini. Begitu juga orang-orang yang biasa-biasa tapi begitu punya ilmu pengetahuan, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan itu. Inilah intisari dari kita hadir di majelis ilmu, majelis hadi Nahdlatul Ulama yang ke-73 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan 5 kemuliaan umum tadi: syaraful Ramadan, syaraful Quran, syaraful zaman, syaraful makan, syaraful minanir rahman. Kemudian digandeng dengan syaraful Nahdlatul Ulama, syaraful karamati ya muassis Nahdlatul Ulama, syaraful ijtimai Ramadan, syaraful ya al-ulum wal irfan, wa syaraful du'a lin nahdiyin wa nahdiyat fi jami'il amkan. Itu semua khusus spesial untuk kita warga Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka mari kita tegak teguh ya dalam memperjuangkan organisasi Nahdlatul Ulama, terutama generasi Z. Yang Z ini ya, mari camkan, inilah warisan utama almarhumlah Bapak Maulana Syekh, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Kita tetap ya memperjuangkan ya sampai akhir kehidupan kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya.